Catatannya adalah kemampuan saudara memanfaatkan waktu bagi yang penting dari keseluruhan penilaian dalam ujian promosi hari ini. Izinkanlah saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Ragam Metode Penyuluhan terhadap Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Motivasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMA Kota Makassar. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Saudara dialokasikan waktu 15 menit. Diminta Anda memanfaatkan waktu 15 menit itu untuk presentasikan ringkasan disertasi. Waktunya 15 menit tadi, dan catatannya adalah kemampuan saudara memanfaatkan waktu bagi yang penting dari keseluruhan penilaian dalam ujian promosi hari ini. Pada saudara Promovendus disilahkan dengan hormat. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc selaku Ketua Sidang dan selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Bahrani Andi Rauf MT IPU selaku Ketua LP2M Universitas Negeri Makassar dan selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rifki Asrid MT, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin MKes selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 PKLH Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi MT selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin PMP selaku penguji internal. Yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir pada ujian promosi saya hari ini. Izinkanlah saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Ragam Metode Penyuluhan terhadap Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Motivasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMA Kota Makassar. Latar belakang, fenomena penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang masih menjadi ancaman bagi semua negara, terutama dari aspek pembangunan sumber daya manusia. Narkoba kini menjadi isu strategis bagi semua negara mengenai bagaimana cara mencegah dan mengendalikan dampak dari peredaran narkoba. Upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam poin Sustainable Development of Goals pada poin 3, yaitu membahas mengenai aspek kesehatan dan kesejahteraan, yaitu good health and well-being. Pada aspek ini,
difokuskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komponen kesehatan dan kesejahteraan dalam kerangka SDGs merupakan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, isu penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan secara substantif dan faktual dengan isu kependudukan dan lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 kasus pengguna narkoba paling tinggi berada di Kota Makassar, yaitu sebanyak 35% atau 732 kasus. Berdasarkan data dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, karakteristik pengguna narkoba paling tinggi yaitu berada pada kalangan pelajar sebanyak 38% atau 794 kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasian Rafier mengemukakan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor lingkungan, dan faktor kelompok serta pengaruh gaya hidup masyarakat modern. Adapun rumusan masalah penelitian yang pertama, bagaimanakah pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba yang diberi metode ceramah dan yang diberi metode focus group discussion. Rumusan masalah kedua, bagaimanakah sikap siswa tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi metode ceramah dan yang diberi metode FGD. Rumusan masalah ketiga, bagaimanakah motivasi siswa tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi metode ceramah dan yang diberi metode FGD. Rumusan masalah keempat, apakah terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan motivasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi treatment menggunakan metode ceramah dan FGD. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, berdasarkan kajian literatur tersebut, maka kami membuat kerangka konsep berdasarkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, Perda Provinsi Sulawesi Selatan nomor 5 tahun 2022 tentang fasilitasi P4GN dan prekursor narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi dari. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun metode atau cara pencegahan yang kami gunakan di sekolah di sini yaitu menggunakan dua treatment. Yang pertama menggunakan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan penyuluhan menggunakan FGD. Dari hasil tersebut diharapkan terdapat peningkatan pengetahuan, sikap, dan motivasi siswa. Yang kemudian kami melahirkan sebuah strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang kami sebut konsep multiple reciprocal communication. Dalam hal tersebut, harapannya kami dapat membantu pemerintah di dalam mewujudkan poin SDGs, good health and well-being, di mana pembangunan yang berkelanjutan. Populasi dan sampel penelitian. Metode penelitian kami menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya populasi penelitian kami menggunakan siswa SMA yang berada di Kota Makassar. Metode sampel penelitian kami menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian yang kami gunakan yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Makassar. Adapun uraian dan tahapan proses penelitian, kami menggunakan desain eksperimen faktorial 3x2, di mana aspek yang kami lihat yaitu dari aspek pengetahuan, sikap, dan motivasi. Sedangkan dari aspek penyuluhan kami menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan metode FGD. Adapun analisis data yang kami menggunakan uji validitas, reliabilitas, homogenitas, normalitas, dan uji T independen. Penelitian ini kami lakukan dari Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022. Adapun deskripsi penelitian, metode ceramah ini adalah proses dengan menggunakan PowerPoint, menampilkan gambar serta yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
Sedangkan treatment menggunakan FGD ini bagaimana harapan kami dapat merangsang siswa memikirkan gagasan-gagasan baru setelah mendengarkan ceramah yang kami sampaikan atau dari modul yang kami bagikan. Adapun sintaks atau yang kami anggap sebagai tahapan daripada penelitian, metode ceramah kami bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap melakukan pretest untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, dan motivasi siswa. Tahap kedua, persiapan, merumusan tujuan, menentukan pokok materi, dan mempersiapkan alat bantu. Tahap ketiga, pelaksanaan, itu kami mulai dari pembukaan materi, penyuluhan, penyajian materi, dan menutup materi penyuluhan. Tahap keempat, kami melakukan post-test. Adapun metode fokus, group discussion atau FGD kami bagi menjadi 5 tahap. Yang pertama tahap melakukan pretest, selanjutnya tahap kedua memilih moderator, tahap ketiga penerapan topik dan pengajuan pertanyaan serta diskusi, tahap kelima pengambilan keputusan dan kesimpulan, tahap kelima melakukan post-test. Adapun tahapan kegiatan penyuluhan kami bagi berdasarkan matriks, yaitu tanggal kegiatan, materi, waktu, dan metode. Kami bagi dan sudah memasukkan ke dalam modul yang kami buat, dan insya Allah akan mendapatkan haki dan terbit daripada LP2M Universitas Negeri Makassar. Adapun uji independen yang kami gunakan berdasarkan hasil penelitian SMA 1 dan SMA Negeri 5 semua memiliki perbedaan. Yang pertama, kami menganggap bahwa kenapa metode FGD lebih efektif daripada metode ceramah, karena ada komunikasi timbal balik antara penyuluh dan siswa. Konsep dari hasil penelitian kami mencoba melahirkan sebuah konsep sustainable development atau konsep bagaimana keberlanjutan terhadap masalah narkoba yang sekarang terjadi di Kota Makassar. Kami membagi menjadi 4, yaitu lembaga pemerintah dan swasta, penyalahgunaan narkoba pada siswa, dari aspek kependudukan dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Berdasarkan aspek kependudukan tentu sangat berkaitan dengan sumber daya manusia, sangat berkaitan dengan kesehatan penduduk, akan berdampak pada lingkungan sosial yang tidak kondusif, taraf hidup, pengguna narkoba pasti akan mengeluarkan uang yang banyak, kualitas penduduk, serta pengguna pada usia remaja. Adapun strategi yang kami tawarkan selanjutnya, yang pertama bagaimana peningkatan pengetahuan siswa. Yang pertama itu memasukkan informasi dan pesan tentang bahaya narkoba ke dalam silabus dan RPP setiap mata pelajaran. Untuk peningkatan sikap siswa, bagaimana membimbing dan merencanakan berbagai kegiatan yang positif yang dilakukan di sekolah dan rumah tangga. Yang ketiga, peningkatan motivasi siswa, memberikan dukungan dan konseling mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Adapun novelty daripada temuan disertasi kami, tadi kami sudah sampaikan bahwa kami menemukan multiple reciprocal communication atau konsep MRC, di mana konsep MRC ini pencegahan narkoba itu harus saling bersinergi, tidak boleh terputus antara sekolah dengan teman sebaya, guru dengan sekolah. Jadi harus saling berinteraksi menggunakan model jaring laba-laba, sehingga konsep daripada ini ketika diterapkan harapan kami dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, terdapat peningkatan pengetahuan siswa tentang penyalahgunaan narkoba setelah diberi metode ceramah dan FGD. Yang kedua, terdapat perubahan sikap siswa tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi metode ceramah dan FGD. Yang ketiga, terdapat peningkatan motivasi siswa tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diberi metode penyuluhan dan ceramah. Yang keempat, terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan motivasi tentang penyalahgunaan narkoba antara yang diberi metode penyuluhan menggunakan FGD dan ceramah. Adapun implikasi daripada hasil penelitian kami bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kebijakan, di mana Dinas Kesehatan ini membuat sebuah kebijakan agar mengintegrasikan setiap muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam kurikulum sekolah. Dari aspek kependudukan, pencegahan narkoba merupakan bentuk atau upaya mendukung pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan. Dari aspek teoritis, penerapan konsep
multiple reciprocal communication atau komunikasi timbal balik ini dapat mencegah siswa di dalam melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih kepada Promovendos, Saudara Muhammad Aswad telah memanfaatkan waktu dengan baik.